Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka melakukan modifikasi, namanya tajdidul iman wal Islam. Lalu dia berikhtiar di jalan Allah dengan segala kapasitas, fasilitas diri, dengan dirinya itu sendiri. A'zamu darajatan indallah, itulah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dalam menjalankan ketaatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau berangkat dari ayat itu, Bapak Ibu, kita bisa memahami bahwa sesungguhnya ibadah puasa Ramadan itu, agar dia punya kualitas dan mampu melakukan perubahan atau pengendalian dalam diri, yang pertama itu harus didasari dengan iman yang benar. Di dalam ayat yang sering dibacakan oleh para alim, para guru, para dai, para ustadz yang mengundang, ayat itu sangat populer. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa endingnya dari ibadah puasa itu? La'alakum tattaqun, agar terjadi perubahan sehingga melahirkan manusia-manusia yang sempurna di sisi Tuhannya. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka kita katakan gagal paham ibadah puasanya. 1 bulan dibangun, tapi tidak ada sentuhannya ke dalam amaliyah kehidupannya sehari. Agar dia menjadi sebuah perubahan, apa yang harus kita miliki? Iman yang benar. Apa di antara pengendaliannya? Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Iman yang benar itu dilakukan ketaatannya kepada Allah melebihi dari apa yang ada dalam persoalan dunianya.
Bapak Ibu, kita pastikan ibadah puasa yang benar harus ibadah yang dilandasi dengan kekuatan ketaatan kepada Allah. Nah, maka pertama harus ada ketaatan yang sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara jemaah rahimakumullah, ketaatan sempurna itu kita awali dari mana? Aqimis shalah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dirikan sholat. Yang dimaksud adalah yang 5 waktu. Kenapa? Karena sholat yang 5 waktu itu tiangnya dari Islam yang kamu yakini kebenarannya. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau baik ibadahnya yang 5 waktu itu, sholatnya itu, maka baik amaliyah ibadah lainnya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tapi kalau tidak benar ibadah yang 5 waktu, maka tidak baik amaliyah yang lain. Diandaikan ada di saat orang berpuasa Ramadan dilandasani dengan ketaatan ibadah yang baik kepada Allah, maka itulah ibadah yang punya kekuatan. Jangan kamu ambil hak orang lain. Jangan kamu memiliki milik orang lain. Bicara saja yang tidak berkualitas dan tidak benar, rasanya merusak pahala ibadah yang dilakukan. Ini salah sabui, salah kato, maka yang muncul dari kalimat lisannya astagfirullahaladzim. Ambo dalam puasa nanda pati itu nanda baca. Kenapa? Ibadahnya itu baik sehingga terkendali ucapan, sikap, caranya dengan benar. Tapi kalau ibadah itu tidak bagus, maka dipastikan ulama mengatakan jamu di kakak, ayam dikaji. Nam puasa yojo, tapi nanda benar yojo. Ada antaranya gibah, ya malah senang juga lagi membicarakan aib orang lain. Padahal dia berpuasa, dia beribadah, tapi dia melakukan dan membicarakan hal-hal yang tidak patut dan pantas untuk dikembangkan. Nah, itulah Allah menyebut kullil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Wahai Muhammad, beritakan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Artinya dia beribadah, dia berpuasa, dia bersolat. Yaghuddu min absarihim, kendalikan pandanganmu. Dalam internet Allah menyebut yaghuddu min absarihim itu rundukkan pandanganmu, rundukkan keinginanmu. Wa yahfazu furujahum, pelihara aib pada dirimu. Zalika azkalakum, yang demikian itu lebih baik untuk kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu, ibadah puasa yang berkualitas, ibadah yang dilandasani dengan ketaatan yang benar, sehingga mampu mengendalikan segala hal yang tidak baik di dalam amaliyah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, syahrul Ramadan wa syahrul barokah. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan.
Kalau kita rujuk kepada riwayat dan hadis bagi Rasulullah, bagaimana berkah itu berlipat ganda nilainya. Siapa yang melakukan amaliyah sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan satu amaliyah wajib di luar Ramadan. Siapa yang berikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama besarnya dengan ibadah orang berpuasa hari itu. Di kata kunci, iman wahtisaban. Imannya yang baik, pengendaliannya yang benar. Semuanya itu adalah keberkahan. Sampai kepada infak sedekah. Afdalus sedekah sedekah Ramadan. Infaknya, sedekahnya, hamba Allahnya, wakafnya, segala yang dilakukan lebih afdal kualitasnya dibanding hari-hari di luar Ramadan. Kalau begitu kalimatnya Bapak Ibu, di saat Ramadan harus kita perbanyak amaliyah, ibadah sunnah di samping yang wajib. Jangan dicukupkan puasa saja satu hari penuh. Jangan hanya dicukupkan dengan ibadah pokok saja 5 waktu. Tapi perbanyak amaliyah di luar itu. Nah, maka kita pastikan kalau puasanya 30 hari di siang Ramadan tahun ini, tapi tarawihnya 10 harinya. Itu bahasa awaknya sumbiang kualitas ibadahnya depan Allah. Nah, maka inilah yang berpeluang wahajaru wajahadu fi sabilillah. Ini yang harus kita modifikasi. Ya Allah ya Tuhan, tahun kepatang 1 bulan Ramadan tarawih saya hanya 20 malam saja. Karena 10 malam lain ini macam-macam. Anak tiba salat tarawih mundur. Tamu datang tarawih kita melal. Persoalan lain ibadah ini kita abaikan. Tapi hari ini selagi umur panjang, badan sehat, fisik kuat, andaikan 30 siang Ramadan, maka 30 pula qiyamul lail malamnya, tarawih dan ditambah witir. Salat sunat tahajud, ya itu kan sunnah itu. Tapi sunnahnya biasa. Tapi salat sunat tarawih, sunatnya muaqqadah. Dia sholat sunat tapi sangat dianjurkan. Artinya dia lebih berkualitas, lebih utama dibanding sholat sunat tahajud. Karena tibonya sekali setahun. Tapi karena selamanya tuh dia tidak memahami, akhirnya tarawih cukup 10 malam qiyam Ramadan. Inilah persoalan kualitasnya ibadah Ramadan di saat kita memahami wasahrun Ramadan wasahrun barokah. Kemudian terakhir ditambah dengan amaliyah sunnah. Tadi sudah ada tarawih, sudah ada salat sunat, qabliyah, ba'diyah, datang ke masjid, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat duha, dibangun semuanya. Tapi jangan lupa membaca Al-Quran. Pak Ibu, mohon maaf saja, ini sudah hasil pengamatan dan peninjauan kita. Orang lebih senang membaca HP daripada membaca Al-Quran. Syukur kalau yang di HP itu Al-Quran. Kapai, jadi Al-Quran. Kapulang, jadi Al-Quran. Kalau lo mencari apa? Al-Quran. Kalau begitu kualitas. Tapi kalau jawab kapai mencari apa, kapulang mencari apa, kamakan mencari apa, sudah makan mencari apa, kalau lo mencari apa juga lo
HP. Tapi kenapa orang sulit sekali menyentuh Al-Quran? Al-Quran yang tidak terlihat di dalam amalia. Jadi Bapak Ibu, inilah momennya Ramadan harus kita perkaya dan kita pergemuk amalia sunnah. Kalau ingin Ramadan itu berkualitas. Ada orang khatam Al-Quran 30 juz 1 bulan Ramadan. Bisa Bu? Sanggup Bu? Sanggup Pak? Insya Allah. Gimana caranya? Ada orang yang khatam malah 2 kali 30 juz dalam 1 bulan Ramadan. Nyatanya sederhana. Ibu-ibu 1 juz itu berapa lembar Bu? Bu, Al-Quran dalam 1 juz berapa lembar? 10 lembarnya. Sholat wajib kita berapa kali? 5 waktunya. 5 kali semalam. Caranya gimana? 10 dibagi 2 berapa? Terus 10 bagi 5 dapat 2. Jadi cara mengkhatamnya ba'atu Pak Ustaz. 1 lembar sebelum sholat subuh, 1 lembar sehabis sholat subuh, 1 lembar sebelum zuhur, 1 lembar sudah zuhur. Begitu nanti sampai dia selesai tarawih. Artinya berapa? 1 malam atau 1 hari 1 malam, 5 sholat wajib, dia selesaikan 10 lembar Al-Quran. Artinya Pak Ibu sudah bisa khatam 1 juz 1 hari, 1 malam. 30 hari, maka otomatis 30 juz. Wajar ada orang yang bisa khatam 2 kali. Kalau 2 kali dia 2 lembar sebelum sholat wajib, 2 lembar sesudah sholat wajib. Kalau dia 3 kali khatamnya, 3 lembar sebelum, 3 lembar sesudah. Kalau 4 kali khatamnya, 1 kali seminggu dia khatam 30 juz, 4 lembar sebelum, 4 lembar sesudah. Nyatanya kalau mau kita mudah untuk menguatkan ibadah ini, namanya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kalau mencari apa hitung jamnya lagi. Nah, hitung kalinya di pagi sampai malam. Tapi kalau Al-Quran kita hitung seperti itu, maka inilah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang terakhir, wasahrul Ramadan, wasahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Maka dari itu, jadikan bulan ini sebagai penetralisir amaliyah ibadah yang keliru selama itu. Jadi 1 tahun 12 bulan. Artinya 11 bulan kita berbuat kehidupan sebanyak yang baik, ada juga kelirunya. Cara untuk memperbaikinya, manfaatkan 1 bulan Ramadan beribadah, memperbanyak amal soleh. Nah, maka Rasulullah sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya yang baik, dengan perhitungannya yang bijak, maka sungguh Allah akan menggugurkan dosa-dosa pada dirinya. Artinya Pak Ibu, segala kekeliruan yang kita buat akan tergugurkan atau terampuni di saat kita melakukan ibadah wajib dan sunat di saat bulan Ramadan. Maka sampai 30 hari, kitabkanlah iman dan amal di dalam kita beribadah. Pak Ibu, kita pastikan kalau begitu 3 komitmen kita dalam hal ini beribadah, maka Allah sebut wa ulaika humul faizun. Inilah mereka-mereka yang beruntung di saat dia beribadah 1 bulan Ramadan. Pak Ibu, mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa keberkahan sehingga bisa menyelamatkan segala kesalahan keliruan kita puluhan tahun lamanya. Jadi bukan 11 bulan, mungkin 11 tahun, mungkin 30 tahun yang lalu. Tapi akhir ini kita bertaqarrub ila Allah. Maka Allah menjawab, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kami Allah akan mengampuni segala kesalahan dan keliruan apa yang diperbuat oleh para hambanya. Jadi mudah-mudahan ibadah Ramadan yang akan kita lakukan dalam 1 bulan penuh, mari Pak Ibu kita kuatkan dengan amal soleh dan memanfaatkan untuk
bermohon ampun kepada Allah, sehingga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan amal ibadah kita dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu, inilah barangkali sekedar tausiah kita malam ini. Semoga dia bermanfaat, bisa kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.